Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Sastros Necromancer. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Moyo pun dengan cepat merespon hal ini dan melepaskan skill Soul Blast. Orang ini pun menyadari bahwa itu adalah Soul Attack skill. Dan serangan ini pun mengenainya dengan telak. Namun di saat yang sama, orang ini pun telah melepaskan sebuah skill dengan nama Sword Kiswam yang memicu hujan tusukan pedang yang menghujani tubuh Moyu. Kembali orang tersebut mengayunkan pedangnya dan seketika melepaskan skill Ground Slash. Moyu yang memperhatikan hal ini segera mengganggu skill mirip orang tersebut dengan menggunakan Skeleton Fangs. Hingga Skeleton Fangs mampu menembus tubuh orang itu. Hingga skillnya terganggu. Moyo pun menyadari bahwa karena ini adalah wilayah rahasia yang ditinggalkan oleh kepala sebelumnya, yaitu Jiangyi. Masalahnya tidak akan sesederhana itu. Pasti ada sesuatu yang menunggu dirinya nanti. Dan kembali tak jauh Moyu berjalan, avatar milik Jiangyi menghadang Moyu. Jiangyi pun menyebut jika Moyu ingin lewat, Moyu harus membunuh dirinya. Jika tidak, dirinya akan membunuh Moyu. Dan status avatar Jiangyi saat ini adalah seorang Divine Swordman level 49. Moyu yang memperhatikan Jiangyi pun menilai bahwa ada cincin bintang tambahan di tangannya. Moyu pun segera menggunakan senjata Sky-T-nya. Moyu pun mengatakan bahwa dirinya ingin melihat apa yang ada di ujung dunia rahasia ini. Dan segera Moyu mensummon Soul Devouring Insect King. Karena dirinya tidak ingin membuang-buang waktu pada avatar ini. Kembali Jiangyi menyebut bahwa dirinya sudah bilang jika Moyu ingin lewat, Moyu harus membunuhnya. Jika tidak, dirinya yang akan membunuh Moyu. Lalu Soul Devouring Insect King mengaktifkan skill Soul Shaking Strike. Hingga skill ini mempengaruhi Jiangyi dan membatasi pergerakannya. Moyu pun seketika melompat melewati Jiangyi. Jiangyi yang melihat Moyu maju pun kembali mengatakan bahwa Moyu tidak akan bisa lewat. Dirinya akan membunuh Moyu dan menahan Moyu di sini selamanya. Dan dengan cepat Soul Devouring Insect King maju dan membunuh avatar Jiangyi. Namun saat Moyu berhasil maju, Moyu lagi-lagi dikagetkan dengan kehadiran avatar Jiangyi yang kembali menghadang Moyu. Kembali Jiangyi mengatakan hal-hal yang sama, bahwa jika Moyu ingin lewat maka Moyu harus membunuhnya. Jika tidak, dirinya yang akan membunuh Moyu. Dan kali ini status Jiangyi berada di level 59 sebagai Divine Swordman. Dan lagi Moyu memperhatikan tangan dari avatar Jiangyi yang memiliki cincin bintang lainnya. Dan segera Moyu kembali menggunakan Sky-T-nya dan mensummon Great Earth Cantivate. Dan kali ini avatar Jiangyi pun dikagetkan dengan kehadiran Great Earth Cantivate ini. Jiangyi pun bertanya-tanya siapakah sebenarnya Moyu. Dan segera Great Earth Cantivate menggunakan skill serangannya hingga membuat Jiangyi tidak berdaya. Dan dengan santai Moyu berjalan melewatinya. Moyu pun mengatakan bahwa dirinya akan meninggalkan Great Earth Cantivate untuk menemani Jiangyi di sini. Hingga akhirnya tak berselang lama avatar Jiangyi kalah akibat racun dari Great Earth Cantivate.
Kemudian kini Moyu telah sampai di sebuah pemukiman desa. Moyu pun bertanya-tanya apakah akhirnya dirinya sampai di akhir. Dan kembali Moyu bertemu dengan avatar Jiang Yi dan kembali Jiang Yi mengatakan hal yang sama berulang kali. Dan saat ini Jiang Yi berada di level 65 sebagai seorang Divine Swordman. Dan Moyu pun menilai bahwa itu tampaknya akan menjadi Swordman terakhir. Dan segera Moyu memanggil pasukan skeletonnya dan menggunakan skill Primordial Rune Enhanced Troops hingga meningkatkan status dari semua skeleton. Dan di saat yang sama avatar Jiang Yi pun maju menyerang. Dan seketika Jiang Yi mengaktifkan skill klonnya hingga jumlah bayangan dari Jiang Yi mengepung Moyu. Moyu pun agak kaget saat dihadapkan dengan skill clone. Menurut Moyu, skill ini agak rumit. Soul Blast miliknya sebenarnya tidak bisa terkunci pada tubuh asli. Hingga bentrokan pun terjadi antara bayangan Jiang Yi dan pasukan skeleton. Melihat hal ini, Moyu pun hanya tersenyum. Karena Jiang Yi mencoba bersaing dengan jumlah. Hingga ledakan demi ledakan pun terjadi. Lalu Jiang Yi pun seketika melepaskan sebuah skill dengan nama Sword Energy Mars yang membuat pasukan skeleton terpukul mundur. Dan di saat melihat celah, Jiang Yi seketika melepaskan skill All Cutting Slash. Dan serangan energi pedang ini seketika langsung mengarah kepada Moyu. Dan seketika mengenai skeleton armor milik Moyu hingga pecah. Dan berkat damage transfer, damage pun dibagi ke pasukan skeleton. Hingga tubuh pasukan skeleton pun kini mulai menunjukkan keretakan. Moyu pun menyebut ini percuma saja. Dengan skeleton armornya, damage transfer, dan comprehensive connection skill. Kecuali serangan level iblis mustahil membunuh dirinya dengan satu pukulan. Segera, skeleton Berserk General mengaktifkan skill Legion Heal. Hingga memulihkan semua pasukan skeleton. Lalu Moyu pun mengaktifkan skill Deterioration Curse dan mengunci pedang milik avatar Jiang Yi. Dan segera Moyu menggunakan skill Soul Blast ke arah Jiang Yi dan senjatanya. Jiang Yi pun tidak menduga bahwa ini benar-benar dapat mematahkan pedangnya. Dan setelahnya serangan bertubi-tubi pun dilepaskan oleh skeleton Archmage dan skeleton Berserk Warrior. Hingga Jiang Yi dapat dikalahkan. Moyu pun menyebut bahwa Soul Devouring Insect King dan Great Earth Cantivate juga telah selesai berurusan dengan avatar Jiang Yi. Seharusnya sekarang sudah tidak ada musuh lagi yang menghadangnya. Lalu Moyu pun berkeliling di pemukiman itu dan akhirnya sampai di ujung jalan di mana sebuah rumah memancarkan sebuah energi. Segera Moyu pun berjalan dan perlahan membuka pintu rumah tersebut. Dan ternyata jiwa Jiang Yi sang mantan presiden Akademi Xiazing sudah menunggu Moyu. Segera Jiang Yi mempersilahkan Moyu untuk duduk. Setelahnya, Jiang Yi pun memuji aksi Moyu yang sangat baik. Moyu pun mengatakan dibandingkan dengan Jiang Yi, generasi muda masih jauh tertinggal. Jiang Yi pun meminta Moyu untuk tidak rendah hati. Moyu jauh lebih baik dari dirinya saat masih muda dulu. Setelah bertemu dengan Moyu, Jiang Yi mengaku merasa lega tentang umat manusia saat ini. Moyu pun mengatakan meskipun ras manusia belum mampu menghancurkan Abyssal Demon, namun mereka sudah cukup kuat untuk melawan The Abyss Demon. Mendengar hal ini, Jiang Yi pun bertanya soal menghancurkan Demon dari Abyss. Jiang Yi pun menyebut itu mustahil dan tidak pernah mungkin akan terjadi. Kembali Moyu mengatakan bahwa orang terkuat di ras manusia mereka sudah setengah langkah menuju super god level. Jiang Yi pun mengatakan bahwa ketika Moyu mencapai levelnya, Moyu akan tahu mengapa dirinya mengatakan ini. Mendengar hal ini, Moyu pun menilai bahwa Jiang Yi pasti tahu beberapa rahasia yang bahkan gurunya tidak tahu. Tampaknya abis itu tidak sesederhana di bayangan manusia sekarang. Kemudian Jiang Yi pun meminta Moyu untuk tidak khawatir. Moyu masih ada di level rendah. Moyu luar biasa, sangat luar biasa. Moyu tidak hanya lulus ujiannya, tetapi Moyu juga melampaui imajinasinya. Jadi dirinya akan membuat kesepakatan dengan Moyu. Ini adalah jari dewa yang terputus. Moyu kaget menerima item ini. Jiang Yi menyebut bahwa Moyu tidak dapat menggunakannya untuk saat ini. Tetapi dengannya akan jauh lebih mudah bagi Moyu untuk mencapai tingkat dewa.
Dan Moyu bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk menjadi super god level. Ini adalah hadiah darinya untuk Moyu. Lalu Moyu pun bertanya apa yang Jiang Yi perlukan dari dirinya. Jiang Yi pun meminta Moyu untuk membawa manik-manik ini ke ruang atas internal trials dan serahkan ke bos di tengah area inti. Mendengar hal ini, Moyu pun menduga mungkinkah Jiang Yi sedang berbicara dengan Ancient Earth Dragon. Moyu pun tidak menduga transaksi ini ada hubungannya dengan itu. Moyu pun mengerti dirinya akan menyerahkannya. Jiang Yi pun meminta Moyu untuk tidak terburu-buru. Tunggu sampai Moyu cukup kuat sebelum berangkat. Area inti tidak semudah itu. Dirinya telah menunggu lebih dari 600 tahun. Jadi dirinya tidak keberatan menunggu beberapa tahun lagi. Kemudian Moyu pun bertanya mengapa Jiang Yi tidak membiarkan para guru atau tingkat dewa membantunya. Mengapa Jiang Yi memilih dirinya. Jiang Yi pun menyebut bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk berbicara tentang hal itu. Dan mereka akan mati jika melakukannya. Sedangkan Moyu berbeda. Moyu mempunyai kualifikasi. Jiang Yi juga mengatakan kepada Moyu agar tidak membiarkan orang lain melihat apa yang ada di dalam kotak, terutama jari dewa yang terputus. Godaannya terlalu besar dan dapat membawa malapetaka yang mematikan. Tidak peduli apakah itu klan abis atau klan naga, atau bahkan mereka semua manusia, mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Moyu pun meminta Jiang Yi untuk tenang, dirinya sudah mencatatnya. Setelahnya Moyu pun keluar dari alam rahasia tersebut. Segera Moyu berniat pergi dan menemui gurunya. Kemudian di sisi lain Bai Yuan pun mengatakan bahwa mereka tidak dapat menyelidiki situasi di alam rahasia. Bai Yuan pun bertanya-tanya apakah Moyu baik-baik saja. Yan Kuangsang pun yakin bahwa Moyu baik-baik saja. Yan Kuangsang pun bertanya bisakah Bai Yuan sedikit mempercayai muridnya. Namun di saat itu tiba-tiba Moyu datang di depan mereka. Dan segera mereka bertanya mengenai situasinya. Moyu pun seketika menjelaskan kepada 3 seniornya tentang apa yang terjadi di alam rahasia tersebut. Moyu pun meminta mereka untuk menyimpan ini untuk dirinya. Tidak aman baginya untuk menyimpan ini bersama dirinya. Meng Anwen pun menyebut ini sungguh kekuatan yang murni. Tidak heran Jiang Yi berkata kekuatan itu akan menarik para god level powerhouse untuk memperebutkannya. Moyu pun menyebut bahwa dirinya pikir kekuatan ini sangat mirip dengan aura pembunuh dari Yan Kuangseng. Yan Kuangseng pun kaget mendengar pernyataan Moyu. Dan seketika tertawa serta menyebut Moyu anak yang baik. Ini panggilan untuk bangun. Dari sudut pandangnya, jalan dirinya untuk menjadi dewa tidak terlalu jauh. Bai Yuan pun mengatakan bahwa tampaknya Moyu harus kembali ke arena inti internal trials. Dengan ini maka manfaatkanlah sekarang untuk meningkatkan kekuatan Moyu. Moyu adalah sarjana terbaik di negara ini dan memiliki kualifikasi untuk memasuki menara Sensia sekali. Sekarang saatnya bagi Moyu untuk masuk dan melihatnya. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.